buat data seperti ini, kemudian ubah setnya menjadi data penelitian. Buka set baru dan ubah namanya menjadi analisis data. Ketikkan judul A, matrik korelasi antar variabel. Besarkan sedikit di blok biar lebih kelihatan. Kemudian klik menu data. Kemudian pilih data analisis. Terus pilih correlation. Klik OK. Kemudian untuk input range, klik data penelitian. Di blok semuanya, kemudian kolom label dicentang, klik output range, kemudian klik di mana korelasi akan dibuat, terus OK. Dan ada beberapa sel yang belum terisi, lalu kita isi. Di sini kita isi sama dengan C4. Kemudian yang harganya kita sama dengan C5. Untuk volume penjualan sama dengan C6. Dan harga personal selling itu D5. Kemudian yang ini sama dengan D6. Terus sama dengan E6. Dan sudah dapatkan matrik korelasi antar variabelnya. Kemudian buat yang B, di copy dulu. Dipasin, diganti menjadi matriks korelasi antar variabel eksogen. Nah, sudah jadi matriks korelasi antar variabel eksogennya. Selanjutnya untuk yang C kita copy dulu semua. Tapi lebihkan dikit satu sel. Kemudian tempatkan dan ubah namanya menjadi matriks inverse korelasi antar variabel eksogen. Terus di blok, pencet Fx, pilih Math and Rig, kemudian ke yang ini inverse. Terus di blok bagian yang B semuanya, klik Ctrl Shift Enter. Karena kalau cuman oke nanti munculnya satu aja ya guys. Nah, nih sudah semuanya.
Sudah jadi matrik inverse korelasi antar variabel eksogen. Untuk D, matriks koefisien jalur dari variabel eksogen ke variabel endogen. Tebalkan dulu biar jelas. Kemudian blok untuk variabel iklan, personal selling, dan harganya pindahkan ke bagian matrik di koefisien jalur dari variabel eksogen dan ke variabel endogen. Nah, sudah. Nah, udah disama dengan, terus di sini di blok, kemudian ke fx, kemudian math and trick, lalu klik MMULT. Pertama blok personal selling, harga di bagian C. Semuanya ya, yang C di blok. Kemudian ditambah untuk volume penjualan yang bagian A. Sudah deh. Jadi untuk matrik koefisien jalur dari variabel eksogen ke endogen. Lanjut untuk yang E, matrik transpose koefisien jalur ditebalkan, kemudian ambil judul variabel iklan, personal selling, harga untuk yang bagian C, copy, masukkan fungsi transpose di blok semua blok, kemudian fx di all, pilih all, kemudian pilih transpose. Nah, di blok di bagian D semuanya, dan sudah jadi matrik transpose koefisien jalur. Lanjut untuk F, koefisien determinan R pangkat 2, itu pangkat 2 ya guys. Ke fx sama dengan ke fx, kemudian math and trick, kemudian pilih MMULT. Ada dua buat yang diisi. Pertama yang E, kemudian yang kedua itu volume penjualan ya, yang di bagian A. Oke, sudah jadi. Lalu kita ubah menjadi persen, sama dengan nah, ini ubah kita jadi persen ya, jadi 66%.
Lanjut kita buat yang G, koefisien jalur variabel lain implisit ke variabel endogen. Di blok tebalkan agar lebih jelas. Kemudian kita math and trick, klik yang bagian SQRT nih. Nah, kita ke yang koefisien determinan, klik OK. Nah, sudah. Lanjut untuk H, pengaruh variabel implisit. Pengaruh variabel implisit sama dengan klik yang G pangkat 2, kemudian sama dengan hasil yang tadi, terus dibuat persen. Lalu buat tabel, jangan lupa buat tabel pengaruh variabel eksogen implisit terhadap variabel endogen. Nah, untuk pengaruh langsung sama dengan ke determinan yang iklan, terus ditarik ke bawah, langsung keluar hasilnya. Terus yang bagian di situ ditulis 0,000. Kemudian nih buat yang personal selling di bagian variabel eksogen endogen yang iklan yang D ya, terus dikali yang personal selling yang D, terus dikali lagi yang B personal selling iklan, keluar hasilnya. Lanjut untuk harga sama dengan yang D bagian iklan dikali harga yang bagian D juga dikali bagian B yang harga, keluar hasilnya. Dan lanjut lagi untuk yang bawah sama dengan yang personal selling D dikali harga yang D dikali yang bagian B yang iklan, keluar hasilnya. Lalu lanjut untuk personal selling iklan sama dengan personal selling di bagian tabel tersebut sama ya. Terus yang bawah harga sama dengan harga yang di tabel juga. Lalu untuk personal selling harganya sama dengan di bagian harga yang tabel kedua. Lanjut untuk total iklan sama dengan sum, terus klik semuanya ya, total hasilnya ditarik ke bawah sampai harga,
sudah keluar hasilnya semuanya. Lanjut ke total pengaruh langsung dan tidak langsung variabel iklan, personal selling, semuanya itu sama dengan sum. Terus di blok semuanya total. Nah, sudah ketemu hasilnya. Terus pengaruh variabel lain atau implisit itu yang H. Terus total keseluruhan ini sama dengan ditambah ya. Dan tuh semuanya sudah kelihatan. Nih, untuk tabelnya kita buat jadi persen, diubah ya nominalnya. Buat uji hipotesis nih, nilai F itu rumusnya ini. Kemudian kita masukkan rumusnya. Untuk N itu jumlah respondennya sebanyak 20 dan kurangi variabel eksogen dan endogen itu 4 dikurangi 1 dikali dengan nilai koefisien determinan tutup kurung lagi. Koefisien determinan tutup kurung lagi dibagi 4 dikali buka kurung 1 kurangi koefisien determinan tutup kurung enter. Nah, kemudian untuk menghitung nilai F tabel kita klik sama dengan F I N F. Nah, probability-nya itu 0,05 titik koma. Terus jumlah variabel endogen dan eksogen dikurangi 1 titik koma, jumlah respondennya 20 dikurangi variabel eksogen dan endogen 4 dalam kurung enter. Nah, udah jadi nilai F tabel. Lanjut di sini nilai T hitung ya, didapat dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan ke D yang iklan lalu dibagi SQRT. Tambahkan 12 kurung buka 1 dikurangi nilai determinan, berikan tutup kurung kali nilai CIII ya dari rumus bagian iklan yang C yang pertama. Nah, jadi tutup kurung dibagi buka tutup kurung, masukkan jumlah responden 20 dikurangi variabel eksogen endogen ya, dikurangi 1 tutup kurung lagi dan enter. Lanjut untuk yang T kali 2 nya dan yang personal selling bagian D dibagi SQRT, double klik, buka kurung 2, 1 dikurangi
determinan, koefisien determinan. Kemudian dikali personal selling di yang C, lalu tutup kurung dibagi dibuka kurung jumlah responden 20 dikurangi 4 dikurangi 1 ya, tutup kurung 2 kali, enter. Selanjutnya yang bawah, nilai T yang bawah sama dengan harga yang D23 dibagi SQRT double klik dalam kurung 2 1 dikurangi koefisien determinan dalam kurung dikali yang harga yang E18 tutup kurung dibagi buka kurung 20 jumlah respondennya dikurangi 4 dikurangi 1. Nah, di enter. Sudah didapatkan semuanya nilai T hitung. Kemudian nilai T tabel. Untuk nilai T tabel sama dengan tin V, double klik, probability-nya 0,05 ya. Tick freedom-nya titik koma dulu, 20 jumlah responden dikurangi 4 dalam kurung, enter. Di sini dapat dilihat ya, untuk variabel X3 T hitungnya itu lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Kesimpulannya X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap variabel endogen, sedangkan X3 tidak.